wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Di abad ke-21 ini, menurut Santoso di dalam bukunya yang berjudul Strategies and Methods of the Era, kita sedang berhadapan dengan Society 5.0, yaitu era yang menjadikan teknologi sebagai bestie atau best friend sampai mati, yang turut berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari ruang lingkup desa sampai ke kota, bahkan ruang lingkup pemerintahan sampai kepada keluarga. Kemajuan ini dianggap sebagai sebuah masa pertumbuhan untuk memudahkan segala urusan, namun memiliki nilai pergeseran karakter yang ditimbulkan, terlebih bagi para generasi Z kekinian. Pusat Informasi Kriminalitas Nasional atau Pusiknas Bareskrim Polri sejak awal tahun 2025 melaporkan timbulnya kejahatan remaja ditandai dengan adanya tindakan tawuran berdarah yang terjadi di Desa Parungsai, Sukabumi, Jawa Barat. Penganiayaan sekelompok remaja berboncengan yang terjadi di Jalan Raya Cutaharjo, Yogyakarta, sehingga mengalami luka memar bahkan luka berat. Dampak inilah yang menjadikan pentingnya penanaman karakter berbasis agama, agar generasi tidak senang dan bangga dengan pergaulan bebas di tengah malamnya. Karena mabuk dan dugem saat ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Belum lagi narkoba yang dijadikan sebagai alat penenang jiwa, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA, semua rata dalam bahaya. Melalui hal inilah terpanggil hati kami pada musabaqah Syarhil Quran kali ini untuk menyampaikan sebuah syarahan dari kalam ilahi dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan awal, mari sama kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami menceritakan kepadamu
kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami menambahkan petunjuk bagi mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir jilid 8 halaman 238 menjelaskan, ayat ini memperkenalkan kepada kita sosok Ashabul Kahfi, pemuda hebat yang enggan bermaksiat, pemuda beriman yang teguh pendirian, pemuda gagah yang tak main-main dengan akidah, sehingga Allah tambahkan kekuatan kepada mereka untuk terus melakukan amalan soleh lainnya. Senada dengan hal tersebut, Imam Abdullah bin Muhammad bin Ubaid al-Uwawi di dalam kitabnya At-Taqwa menukil kalam yang sama dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Setidaknya dari hal tersebut ada dua prinsip pendidikan karakter yang harus dibangun. Pertama, Al-khawfu minal jalil, takut kepada yang maha tinggi. kedua, Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan kitab suci. demikianlah prinsip pendidikan karakter yang harus kita bangun hari ini. Dengan memantapkan iman di dalam diri, serta mengaplikasikan takwa dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak terkecoh dengan kecanggihan teknologi yang semakin tak terkendali, Pergaulan bebas yang semakin menjadi-jadi, bahkan narkoba yang sudah berasuk kepada anak usia dini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin, Imam Al-Haythami di dalam kitabnya Majma' Zawaid menukil kalam yang sama dalam kitab Al-Kabir karangan Imam At-Tabarani mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabbi laysat lahu sabwa. Allah kagum kepada para generasi yang tidak memiliki sikap sabwa, yaitu sikap yang menyimpang dengan kebenaran. Maka sayang hadirin, jika para generasi milenial masa kini lebih memilih bersahabat dengan perbuatan maksiat hanya karena acuan hal yang benar pun dianggap sesat, Yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap hebat. betul hadirin. Oleh sebab itu, mari sama kita renungkan firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 berikut ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.
berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat, Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teman-teman sebangsa dan setanah air tercinta. Stretching point pendidikan karakter dalam ayat ini terletak pada pangkal kalimat al-adlu wal ihsan, sikap adil dan perbuatan baik, bil ansafu ilan nas, yang terseimbangkan di antara manusia. Karena adil adalah bahagian dari pengetahuan dan sikap baik adalah pengamalan nilai-nilai keagamaan. Demikianlah penegasan Al-Imam Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'lumatut Tanzil halaman 516. Pantaslah Albert Einstein, seorang ilmuwan besar abad ke-20, pernah menyatakan, "Religion without science is lame, and science without religion is blind." Bahwa agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Hari ini hadirin, bangsa kita bukan kekurangan orang-orang yang berilmu, melainkan sedang kehilangan orang-orang yang berkarakter maju. Faktanya, PT Pertamina mengoplos Pertamax menjadi Pertalite. Belum lagi PT Antam mengubah emas menjadi logam yang elit. Bahkan PT LPEI menggunakan istilah uang zakat agar rekeningnya melejit. Istilah kata anak sekarang, kenapa sih hal sekecil ini saja harus bohong? Oleh sebab itu, teringat petuah dari orang tua berikut ini. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, agar jati diri bangsa benar tercipta melalui pendidikan karakter menuju Indonesia emas ke depannya, kita harus segera bertindak menanam cabai. Cerdas secara intelektualnya, arif terhadap perkembangannya, bersikap santun sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya, elok dipandang karena mulia perangainya. Mudah-mudahan Allah mengijabah setiap niat baik dari hati kita, sehingga menjadikan negeri ini negeri yang penuh dengan berkah. Amin.